Anda kembali menyaksikan Money Talk CNBC Indonesia dan saat ini kami masih bersama dengan Bapak Joko Sulistyo, Head of Investment and Insurance Consumer Banking Group Bank DBS Indonesia. Kita lanjutkan kembali, tadi sudah terlihat begitu ya mapnya untuk Anda para investor harus seperti apa. Tadi prospek per masing-masing aset juga sudah dibedah satu persatu, persentase gitu ya sesuai dengan profil resiko masing-masing pun juga dikembalikan, tapi ada gambaran yang bisa dilihat dari situasi ekonomi terkini. Nah sekarang kita ke sektor nih Pak Joko, ini menarik sebenarnya karena sektor kita banyak banget gitu ya, dan kalau kita lihat mana sebenarnya yang cukup dilihat prospeknya oke nih, sektor seperti apa, khususnya mungkin di ekuitas ya Pak Joko ya. Kemudian kalau dilihat dari tenor di obligasi juga, tenor mana yang mungkin lebih disarankan begitu ya, dan kalau di reksadana apa nih? Karena kalau kita lihat aset ada yang agresif, ada yang mungkin konvensional gitu ya. Di reksadana macam-macam tuh, ada yang agresif, ada yang semi agresif, ada yang benar-benar konservatif begitu ya. Nah ini mana nih kira-kira untuk saat ini kondisi seperti ini? Saya akan coba jawab ini, saya rangkum ya kali ini. Yang pasti secara sektor yang menarik adalah, tadi sempat saya singgung sedikit mengenai perbankan atau telekomunikasi, consumer staples. Tapi di luar daripada sektor, itu juga mengenai diversifikasi dari sisi geografi dan negara. Negara-negaranya adalah Asia, yang tadi saya sempat sebut, misalnya China, kemudian Amerika, sektor terutama sektor teknologi, tapi teknologi yang berbasis AI, ya, yang berbasis AI. Dan kemudian juga Eropa. Nah, kalau kita ngomong saham, itu adalah area-area yang kita bisa mulai masuk, ya. Dan tidak harus langsung masuk di sahamnya. Karena apa? Kalau kita beli bermacam-macam, kalau kita pusing kan ngaturnya, maka kita bisa ke reksadana. Jadi saya langsung menjawab, saya jam sedikit langsung ke reksadana tadi. Ya reksadana yang, kalau untuk reksadana apa yang paling pas untuk diinvestasi? Satu yang pasti adalah reksadana pendapatan tetap. Kenapa? Karena berbasis obligasi yang saat ini memang lagi top-topnya lah. Kedua untuk reksadana saham, saran saya adalah ambil reksadana yang mempunyai investasi atau universe di sektor-sektor yang saya bilang. Ya. Ada beberapa reksadana yang memang mereka ada fokus di area perbankan atau finansial. Kemudian ada juga reksadana yang fokus di saham-saham teknologi termasuk luar negeri. Dan kemudian ada juga saham-saham yang fokus di negara-negara Asia. Itu ada reksadana itu, ya kan? Jadi itu bisa menjadi pilihan, ya. Nah, kemudian kalau untuk obligasi. Obligasi terlepas daripada kita bisa membeli obligasi melalui reksadana. Sebenarnya obligasi yang saat ini juga masuk di dalam radar CIO Group kami adalah obligasi-obligasi yang mempunyai durasi. Saya bilang durasi, bukan tenor ya, durasi. Durasi antara 2 sampai 3 tahun dan sekitar 7 sampai 10 tahun. Kenapa saya bilang ada dua waktu yang rentang waktu durasi yang berbeda? Ini untuk membalance. Jadi kalau kita sebut istilahnya kita barbell strategy. Barbell strategy. Membalance, Nah, jadi yang 2 sampai 3 durasi, kalau kita ngomong dari sisi tenor obligasi, itu memang durasi yang ya tenornya kurang lebih nggak beda jauh ya, 2 sampai 3 tahun. Tapi kalau ngomong durasi yang tadi saya bilang 7 sampai 10, itu kalau diterjemahkan dalam tenor obligasi itu berarti kurang lebih yang sekitar 15 sampai 20 tahun lah. Kurang lebih. Malah lebih yang long term. Makanya sekali lagi harus dibagi. Nah, kenapa? Karena yang long itu memberikan yield yang lebih tinggi. Saya ambil contoh gini, yield obligasi FR saat ini yang 5 tahun itu sekarang berkisar sekitar 5,9. Ya. Kemudian kalau yang 15 sampai 20 itu mungkin sekitar 6,7 atau 6,6. Jadi kalau dapat rata-ratanya masih bagus kan gitu loh. Dan apalagi kalau suku bunga nanti benar-benar dipotong, akan ada kemungkinan dan kecenderungan harga obligasi tersebut naik. Jadi selain ada kemungkinan kita mendapatkan kombinasi kupon yang tadi udah lumayan tinggi, plus ada kemungkinan kita dapat capital gain. Gitu ya. Jadi untuk obligasinya itu saran dari kami sesuai dengan arahan CIO kami, ambillah yang durasi 2 sampai 3, 10, kemudian reksadana bisa reksadana saham yang fokus pada sektor yang tadi, perbankan, kemudian telekomunikasi ataupun consumer staples, termasuk kalau negara fokuslah ke negara-negara seperti Asia dan kemudian Eropa dan Amerika.
gitu. Langsung dijawab ya, Ya, itu. one pack ya. Ya. Harusnya sih setelah ini udah tahu nih mau masuknya kemana begitu ya, betul. target-target investasinya. Ada satu lagi Mbak Maria, sebelum Apa saya nih, Pak lupa Joko? nih. Boleh. Ngomong reksadana, mungkin investor, saya nggak tahu apakah udah sempat notice ini apa enggak. Reksadana itu ada juga yang sekarang itu memberikan dividen. Ya, Ya kan? Ya, betul. Nah, itu juga salah satu reksadana yang juga bisa dituju. Jadi ada reksadana yang berbasis pendapatan tetap, tapi dia juga secara reguler membagikan dividen, entah bulanan atau 3 bulanan gitu. Itu juga bisa menjadi salah satu alternatif. Karena mungkin gini, mungkin ada tipe investor yang saya sebenarnya nggak masalah mau naruh, tapi saya juga mau ada kayak semacam hasil yang dibagi tiap bulan lah misalnya. Nah, itu di reksadana itu ada. Gitu, ya. Oke, berarti ada pilihan ya, banyak Ya, jadi choice reksadana ya. sendiri sebenarnya di dalamnya masih Di ada dalamnya pilihan masih lagi. banyak Ya. lagi gitu. Dan itu juga berlaku juga untuk beberapa reksadana kayak reksadana saham pun juga ada begitu ya Pak, masuk Nah, ke sana ya. sejauh ini yang saya dengar adalah lebih ke reksadana pendapatan tetap. Oke, lebih ke pendapatan tetap gitu ya, ya. karena kan ada return dari obligasinya. Ya. Karena ada faktor obligasi Iya, itu masuk di betul, sana. Kalau dari DBS sendiri Pak Joko, apakah kemudian memiliki produk khusus nih yang dirancang untuk mengakomodir berbagai risiko saat ini, Oke. kemudian demi mengoptimalkan returns pastinya, kemudian gambaran produknya ini seperti apa sih dan apa mungkin resiko-resiko yang seharusnya diperhatikan sebelum orang masuk ke investasi dan bisa diminimalisir dengan produk ini nih. Nah, Oke. ini seperti apa nih Pak Joko? Baik, oke. Secara produk, kami dari DBS dengan moto kami sebagai Well Trusted Partner, kami melengkapi semua lini produk yang istilahnya diizinkan di Indonesia. Oke, maksud saya adalah obligasi. Itu kan secara regulasi diizinkan. Pokoknya semua produk yang diizinkan oleh regulasi untuk dipasarkan oleh bank, kami lengkapin itu semua. Obligasi, bahkan obligasi kami mempunyai lebih dari 120 seri obligasi. Oke. Baik obligasi rupiah maupun obligasi yang berbasis US dollar. Dan itu pun juga bisa diakses tidak hanya langsung ketemu risk manager, tapi juga bisa melalui online, melalui digibank apps kami. Itu bisa langsung. Yang kedua, reksadana kami juga lengkap. Mulai dari reksadana saham, termasuk reksadana saham yang tadi, tema-tema tadi. Reksadana yang fokus di keuangan atau perbankan, reksadana yang fokus di pasar Amerika, atau reksadana yang fokus di negara Asia. Kami semua punya itu. Termasuk reksadana yang tadi memberikan dividen, kami juga ada. Itu Oke. ya, itu. Yang ketiga, sebenarnya ada satu yang tadi saya belum tidak sebutkan adalah produk terstruktur. Produk terstruktur. Nah, apakah itu? Produk terstruktur pada dasarnya adalah sebuah produk yang di dalamnya mengandung unsur derivatif. Oh, Nah, oke. maka itulah jadi saya di sini tidak menguraikan lebih jauh karena itu ada unsur derivatif dan memang produknya mempunyai kompleksitas yang sedikit lebih tinggi dibanding produk obligasi dan reksadana. Akan tetapi kompleksitas lebih tinggi bukan berarti susah, enggak. Hanya saja untuk ini saya menyarankan untuk para investor atau investor untuk bertemu langsung dengan para relationship manager kami supaya kami bisa menerangkan dengan lebih akurat gitu bahwa ya ini produk ini. Dan produk terstruktur itu juga bisa memanfaatkan pergerakan mata uang asing. Jadi seperti kita tahu akhirnya kan ada banyak berita bahwa US dollar tampaknya sekarang lagi melemah nih dengan kondisi dengan non farm payroll yang turun ya kan, kemudian invasi dia juga turun. Jadi dan kemungkinan suku bunga yang akan terjadi oleh mereka yang diprediksi mungkin bisa 2 kali lagi. Jadi itu menyebabkan mata uang asing negara lain kan juga menaikkan kenaikan. Nah sebenarnya ini juga momentum yang bisa dimanfaatkan melalui produk terstruktur tadi. Oke. Nah jadi tapi untuk detailnya itu lebih baik langsung ketemu sama research manager kami. Jadi kalau saya boleh sebutkan kami di DBS ada 3 golongan produk obligasi, termasuk obligasinya pemerintah dan korporasi. Kemudian 2 reksadana, mulai dari segala jenis aset, saham, obligasi, pendapat tetap, campuran, pasar uang, dan temanya dari negara apapun, sektor apapun ada. Dan ketiga adalah produk terstruktur, 3 golongan itu. Oke, itu terbuka untuk umum atau siapapun bisa beli gitu? Itu seperti apa nih Pak? Itu welcome. Tentu saja nanti yang pasti semua investor itu harus memenuhi profil risikonya. Karena kami memastikan bahwa investor yang beli produk tersebut itu memang profil risikonya pas. Oke. Gitu. Jadi kita mau memastikan bahwa customer memang menyadari, oh ya ini risiko yang harus diambil, tapi sekaligus ini juga potensi keuntungan yang saya bisa dapatkan. Karena sebenarnya tidak hanya risiko saja saya bilang, tapi juga ada faktor
berapa lama sebenarnya investor ini mau berinvestasi, itu juga sangat pengaruh sekali gitu, dan juga tujuannya gitu. Makanya harus discuss dulu harus gitu ketemu ya. langsung lah Ketemu langsung dengan para partner-partner yang ada di DBS. Setuju sih, supaya tidak salah gitu ya betul. untuk menempatkan investasi sesuai dengan profil resiko. Nah, pesannya DBS nih untuk para investor dalam mengambil momentum yang tepat untuk berinvestasi meski kondisi ekonomi penuh tantangan sekarang nih, seperti apa? Yang pasti kenali diri sendiri dan kenalin produknya. Itu dua pesan saya yang paling simpel. Kenali diri sendiri dalam arti itu tadi. Harus tahu resikonya sampai seberapa besar siap untuk menanggung. Berapa lama saya mau invest, niat saya invest ini untuk mendapatkan apa. Saya untuk sekitar dapatkan kupon aja yang reguler, atau saya juga mau ikut dalam trading, jual beli. Itu dua hal yang berbeda produknya udah, ya kan. Kemudian yang kedua adalah kenalin produknya. Itu kembali saya tekankan. Itu sangat penting buat kita mengenali produk, karena kalau kita nggak ada produknya, bahaya juga. Nanti udah masuk, ternyata ada produk. Nah kan nggak pas. Jadi dua itu. Dan tentu saja pesan saya yang terakhir adalah kepada para investor, ya kami dari DBS, kami berkomitmen untuk selalu bisa membantu para investor dalam hal mencari atau mendapatkan gambaran mengenai investasi yang lebih cocok disesuaikan dengan profil risiko dan kondisi pasar. Jadi saya menyambut para investor untuk atau calon customer atau calon investor untuk datang ke DBS sehingga kami bisa berbincang-bincang, berdiskusi apa kurang paling cocok. Baik, gitu. Setuju sih. Karena kalau ditanya kapan waktu yang tepat untuk memulai investasi itu tidak ada waktu yang benar-benar exactly tepat. Tetapi kalau ketika ada waktu saat ini juga begitu untuk memulai investasi, kenapa enggak gitu ya. Jadi tidak ada waktu yang tepat kapan, apakah besok atau kemarin atau kapan. Setiap saat adalah waktu yang tepat untuk berinvestasi walaupun kondisi perekonomian seperti ini, Pak Joko. Terima kasih atas waktu ya Pak Joko Sulistyo, Head of Investment and Insurance Consumer Banking Group, Bank DPS Indonesia, sudah berbagi pandangan. Sukses terus, sehat terus. Sama-sama. Terima kasih. Terima kasih.